Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masuki fasal yang baru, yaitu pembahasan tentang hukum haid dan nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya penting untuk mengetahui pembahagian darah seperti ini. Jika ia adalah seorang wanita, maka ini tentunya terkait dengan kewajiban sholatnya, puasanya, dan ibadah yang lainnya, termasuk adalah pelayanan terhadap suaminya, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Dan bila ia adalah laki-laki, juga perlu dan penting untuk mengetahui hal ini, agar nanti dia bisa juga menahan diri dari hal yang tidak boleh baginya dalam kondisi darah-darah ini keluar, demikian. Dan mana yang boleh baginya, mana yang tidak boleh baginya. Nah, ini penting ya. Setidaknya juga pengetahuan seperti ini memberikan pemahaman yang ini akan penting tatkala para laki-laki memiliki para wanita di sekitarnya, yang dia bisa memberikan edukasi terkait dengan darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita, demikian ya. Nah, jadi ini penting baik laki maupun lebih-lebih perempuan tentunya, demikian ya, untuk kita mengetahui hal ini, yaitu pembagian darah
Yang keluar dari kemaluan wanita itu menjadi 3. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas satu persatu insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah darah haid. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Haid adalah darah yang berwarna kehitaman dan pekat yang dikeluarkan oleh rahim, yang beraroma tidak sedap, apabila wanita tersebut telah baligh. Tentunya apabila wanita tersebut, atau ini menunjukkan tentang kebalighannya, yaitu menunjukkan kondisi balighnya. Dan ini adalah di waktu darah tersebut keluar di waktu-waktu yang tertentu yang menjadi kebiasaannya. Demikian, ya. Ini definisi dari darah haid. Ya. Jadi darah haid adalah darah yang berwarna kehitaman, pekat, yang beraroma tidak sedap, yang keluar dari rahim wanita. Karena wanita tersebut telah mengalami kondisi baligh, dan itu keluar di waktu yang biasa, di waktu-waktu tertentu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Darah haid ini adalah satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita seluruhnya insyaallah taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Alaihi salam. Sesungguhnya ini, yaitu darah haid ini, adalah sebuah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku kepada putri-putri anak Adam. Demikian. Alaihi salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang mengalami pertama sekali haid itu adalah ibunda Hawa, ibunda Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam. Jadi ibunda Hawa alaihissalam ini yang mengalami yang pertama sekali, Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Munzir dengan sanad yang sahih, dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Inna ibtida' al-hayd kana ala Hawa alaiha salam ba'da an uhbitat minal jannah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya permulaan haid itu berlaku atas ibunda Hawa setelah beliau diturunkan dari surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang batasan awal dan batasan akhir. Batasan awal, demikian pula batasan akhir, yaitu batas maksimalnya. Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan untuk batas minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan pula bahwa tidak ada batasannya.
Kemudian untuk batas maksimal ada yang berpendapat 15 hari seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada pula yang berpendapat kurang daripada itu. Ya, pendapat yang kuat adalah tidak ada batasnya. Jadi wallahu taala alam, tidak ada batas minimal dan maksimal dari haid tersebut. Nah, jadi yang menjadi standar adalah kebiasaan, ya. Yang menjadi standar adalah kebiasaan yang berlaku bagi wanita tersebut atau wanita yang ada di tempat tinggalnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada dalil yang berasal dari Nabi SAW yang sahih dari beliau yang menjelaskan tentang batas minimal haid atau maksimal haid. Demikian. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' al-Fatawa di jilid 21 di halaman 623, beliau mengatakan wa ammal ladina yaquluna aksarul haidhi 15 kama yaquluhu Asy-Syafi'i wa Ahmad wa yaquluna aqalluhu yaumun kama yaquluhu Asy-Syafi'i wa Ahmad aw la hadda lahu kama yaquluhu Malikun fahum yaquluna lam yasbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi wala an ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in fi hadha syai'un wal marja'u fi dzalika ila al-'adati kama qulna wallahu ta'ala a'lam. Beliau mengatakan, adapun orang-orang yang mengatakan mayoritas dari haid tersebut adalah 15 hari sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan mereka juga mengatakan ya batas minimalnya adalah sehari sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, atau tidak ada batasan bagi tidak ada batasan bagi maksimal, ya waktu maksimal dari haid tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik. Ya. Maka mereka mengatakan ya tidak terdapat riwayat, tidak ada satu pun riwayat yang tetap, yang sahih dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sedikit pun tentang hal ini. Dan kembalinya di dalam hal itu adalah kepada kebiasaan sebagaimana yang kami katakan, wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan ya bahwa minimal masa suci adalah 13 ya 13 hari atau 15 hari, demikian. Mayoritasnya masa suci itu ya itu tidak ada batasnya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas bahwasanya ya ada masa yang berlaku secara umum, itu masa haid dan masa suci. Kalau masa haid maka pada umumnya adalah 6 sama 7 hari sebagaimana dalam hadis ya. Adapun masa suci maka pada umumnya adalah ya 13 atau 14 hari, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas insyaallah ta'ala terkait dengan
ya datangnya haid dan berakhirnya masa haid tersebut. Datangnya haid itu bisa diketahui dengan keluarnya darah, ya, di waktu yang memungkinkan haid atau yang biasa haid. Dan warnanya adalah warna, ya, darah tersebut warna hitam agak pekat demikian, ya, dan beraroma yang tidak sedap tentunya, ya. Ini adalah, ya, kedatangan masa haid tersebut. Insyaallah taala para wanita yang biasa, ya, yang biasa mengalami haid, maka insyaallah taala mereka mengenali hal ini, ya, yaitu darah yang keluar tersebut, ya, itu darah yang dia berwarna kehitaman, ya, gelap begitu, kemudian dia agak pekat dan dia beraroma tidak sedap demikian, ya. Nah, ketika itu wanita tersebut mengalami haid, ya. Kemudian berakhirnya haid, ya, itu bisa diketahui, ya, dan dipastikan dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama adalah kering, kondisi kering, di mana, ya, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kemaluan wanita tersebut, ya. Maksudnya adalah apabila seorang wanita dia menggunakan kain katun yang lembut berwarna putih lalu dimasukkan ke vaginanya, ya, ke kemaluannya, maka tidaklah mendapatkan cairan apapun, ya, tidak berwarna merah, kuning atau berwarna kotor, tidak pula basah demikian, ya. Nah, ini disebut dengan kondisi jafaf atau, ya, jufuf, ya, demikian, yaitu kering. Ini tanda suci yang bentuk pertama. Kemudian tanda suci bentuk yang kedua adalah keluar cairan berwarna bening atau putih, ya, berwarna bening atau warna putih, ya. Bukanlah warna kemerahan atau kekuningan atau warna keruh, tapi ini adalah warna bening atau warna putih yang keluar dari rahim sesungguhnya, ya. Sesungguhnya itu keluar dari rahim ketika terhentinya darah haid demikian, ya. Baik. Nah, ada riwayat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu dari bekas budak Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana nisa'u yab'asna ila Aisyata radhiyallahu anha ummil mu'minina bid-durjah fiha al-kursuf fihi as-sufratu min damil haidati yas'alnaha 'anis salati fataqulu lahunna la taj'alna hatta tarayna al-qussata al-bayda'ah turidu bidzalika at-tuhra min al-haidati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari secara mu'allaq, Abdul Razzaq dalam musannafnya, ya. Imam Ad-Darimi juga Baihaqi, dan ini derajatnya hasan li ghairihi. Bekas budaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu para wanita, ya, mengirimkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin itu dengan mengirim itu dengan satu, kita katakan semacam pembalut, ya,
padanya itu ada kain katun, ya. Nah, di dalamnya itu terdapat warna kuning dari darah haid. Mereka bertanya tentang sholat. Ya, mereka bertanya, ya, darah haid tersebut terkait dengan sholat. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada mereka, janganlah kalian jadikan, ya, jangan kalian anggap, jangan kalian jadikan ini sebagai bukti, ya, atau tanda sampai kalian melihat, ya, warna keputihan, cairan keputihan, maksudnya cairan berwarna putih, demikian. Yang beliau maksudkan dengan hal itu adalah, ya, bentuk suci dari haid, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan, bila tanda suci telah muncul, baik itu, ya, kering atau muncul adalah cairan berwarna bening atau putih, maka wanita tersebut telah mengalami suci. Bila salah satu dari tanda ini muncul, maka wanita tersebut mengalami tanda suci, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila tidak didapatkan tanda ini, tapi yang nampak adalah warna keruh atau warna kuning atau masih kemerahan, maka ini belum suci, ya, ini belum suci, ya, demikian. Jadi itu maksud dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, atau ungkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi atau kita ulangi, tanda suci wanita, ya, dari haidnya adalah salah satu dari dua tanda berikut ini. Yang pertama adalah kering. Itu tidak ada cairan apapun, ya, tidak ada warna cairan atau warna, ya, cairan yang berwarna kemerahan, kekuningan atau warna keruh, warna kotor. Demikian, ya. Jadi kering sama sekali. Nah, itu ditandai ketika dimasukkan, ya, kain katun yang berwarna putih ke dalam vagina, ya. Tidak ada keluar apapun, kering. Atau, ya, keluar dari rahim itu cairan berwarna putih, bening, ya, seperti itu, putih atau bening. Ini menunjukkan bahwasanya ini telah suci, demikian, ya. Baik. Namun apabila, ya, ini di akhir-akhir masa haid, ya, di akhir-akhir dari masa haidnya masih ada warna keruhnya atau warna merahnya atau warna kuningnya, maka yang ini, kondisi seperti ini belum suci, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana apabila ternyata, ya, setelah muncul tanda bersih atau tanda suci, bersih, tanda bersih, tanda suci itu muncul, seperti contohnya sudah kering, tidak ada cairan yang keluar, atau tidak, atau keluarnya cairan yang bening. Namun setelah cairan yang bening ini keluar atau kering, ya, tidak ada cairan apapun yang keluar, dan itu sudah menunjukkan sucinya, lalu beberapa waktu berikutnya ada menyusul, ya, yaitu warna kekuningan, begitu juga warna keruh, ya, setelah suci dari haid. Maka cairan ini dianggap seperti apa? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketahuilah bahwasanya, ya, apabila seorang wanita setelah terputus darah haidnya, ya, dan kering vaginanya, tidak didapatkan cairan apapun, ya, atau keluar cairan bening atau putih, ya, dari vaginanya, demikian.
Lalu setelah dia mendapatkan ya tanda suci atau tanda bersih tersebut, beberapa waktu berikutnya ya setelah dia sholat ya dia mendapatkan ada ya warna kotor atau warna keruh atau warna kekuningan atau bahkan mungkin agak sedikit kemerahan ya, maka yang seperti ini tidak dianggap walaupun ya dia sudah sholat, dia sudah berpuasa dan dia suaminya telah menggaulinya atau dalam kondisi ya masa-masa di mana boleh digauli oleh suaminya demikian. Maka yang demikian ini tidak dianggap. Ini berdasarkan hadis atau riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Ya. Ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu kami tidaklah menganggap ya warna keruh itu dan warna kekuningan itu setelah ya bersuci sedikit pun. Jadi kami dahulu tidaklah menganggap warna keruh, warna kuningan sedikit pun. Maksudnya setelah bersuci. Maksudnya setelah bersuci. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang potensi untuk keluar kekeruhan ya, keluar warna kekuningan demikian ya. Lebih-lebih biasanya yaitu setelah suami menggaulinya ya, demikian. Ada bercak kuning atau bercak merah atau bercak keruh demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya. Nah, ini kita cukupkan dulu untuk penyampaian materinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya terkait permasalahan ini ya. Baik, kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Karawang, izin bertanya, bayar kafaroh di bulan Ramadan salah satunya memberi makan ke 60 orang miskin. Apakah kafaroh tersebut untuk satu kali berhubungan badan? Bagaimana apabila si pelaku melakukan berulang kali dengan hari yang berbeda? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan, dari segala kejelekan dan dari segala kemaksiatan. Dan semoga Allah menetapkan kita di atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bila seseorang berhubungan badan di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa di siang harinya atau dalam kondisi berpuasa baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari, demikian ya, berhubungan badan, maka para ulama merinci dengan 3 rincian. Yang pertama, apabila seseorang itu dia berhubungan badan di satu hari
dalam kondisi berpuasa berkali-kali di satu hari tersebut, maka sepakat para ulama dengan status ijma, ya, kafarahnya cuma satu saja. Kafarahnya cuma satu saja. Demikian. Kafarahnya cuma satu saja. Kemudian yang kondisi yang kedua atau rincian yang kedua, apabila seseorang itu berhubungan badan di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa, lalu dia membayar kafarahnya, kemudian dia melakukan hubungan badan berikutnya di hari berikutnya, maka sepakat para ulama dengan status ijma bahwasanya dia berkewajiban untuk menebus kafarah berikutnya. Ingat, kondisinya adalah bahwasanya seseorang dia berhubungan badan di satu hari dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, ya. Setelah berhubungan badan, dia menebus kesalahannya dengan kafarahnya. Lalu ternyata besok harinya atau di hari berikutnya dia melakukan hubungan badan lagi dalam kondisi dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka sepakat para ulama dengan status ijma tanpa ada perbedaan pendapat bahwasanya orang tersebut wajib membayar kafarah berikutnya untuk tindakan kesalahannya itu. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kondisi yang ketiga, rincian yang ketiga adalah seseorang yang dia berhubungan badan, ya, di satu hari dari bulan Ramadan dalam kondisi dia berpuasa, dan dia belum membayar denda kafarahnya. Kafarahnya belum dia bayar. Lalu di hari berikutnya dia berhubungan badan. Dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan, maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ya. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau tidak salah Imam Malik juga demikian berpendapat bahwasanya masing-masing hari yang dia berhubungan badan dalam kondisi berpuasa tersebut di bulan Ramadan, maka dia tebus, ya, dengan kafarah masing-masingnya. Bila di satu hari dia melakukan hubungan badan dalam kondisi berpuasa, maka dia tebus. Di hari berikutnya dia melakukan lagi, tebus dengan kafarah yang berbeda, tebusan yang berbeda. Demikian. Nah, seperti itu. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, termasuk adalah Imam Auza'i, bahwasanya tebusannya cuma satu kali saja selama belum ditebus sebelumnya. Jadi kalau hari sebelumnya dendanya belum dibayar, lalu hari setelahnya dia lakukan, bahkan berikutnya seterusnya, selama belum ditebus maka cuma sekali tebusan saja. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat ini pendapat yang lemah. Karena ini membuka potensi untuk dia melakukan, ya, membuka potensi untuk dia melakukan, ya, hubungan badan di siang hari bulan Ramadan tersebut. Ya, seperti itu. Karena lebih ringan baginya. Ya. Yang tepat adalah wallahu taala alam adalah pendapat yang pertama, yaitu
setiap hari yang dia berhubungan badan dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan itu dia tebus dengan tebusan atau kafaroh yang sendiri, yang terpisah. Ya, wallahu taala alam. Tapi perlu diketahui bahwasanya ya, memberikan tebusan dengan memberikan makan 60 orang miskin ini ya, itu setelah tidak mendapatkan budak atau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa mendapatkan budak, baru setelah itu ya melakukan pemberian makan kepada 60 orang miskin, demikian ya. Tapi insyaallah taala saya pun berhusnudzon, ya, berprasangka baik bahwasanya pelakunya ini pun tidak bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mengapa? Karena 1 bulan saja ini sudah kebobolan ya, apalagi nanti masuk ya puasa 2 bulan berturut-turut, demikian ya. Wallahu taala alam. Ya, adapun pembebasan budak, maka tidak ada budak saat ini ya di negeri kita, sehingga sulit untuk bisa bebasan budak. Bahkan tidak mungkin ya, mustahil untuk bisa membebaskan budak. Demikian, semoga bisa dipahami. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menikah dengan seorang wanita yang ternyata dia adalah anak yang dulunya ada di luar nikah? Apakah orang tua biologisnya yang tetap menjadi wali atau mesti nikah di KUA? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang terlahir dari hasil zina, maka pernikahannya diperselisihkan oleh para ulama, tapi harus ada rincian berikut ini ya. Bila wanita tersebut ibu sang wanita tersebut melahirkannya atau wanita tersebut dilahirkan ya dalam kondisi ibunya tidak melakukan akad nikah sebelumnya. Jadi maksudnya kondisi seperti ini, ibunya melahirkan dia terlebih dahulu, baru ibunya melakukan akad nikah. Maka sepakat para ulama bahwasanya wanita seperti ini tidak ada walinya. Ya, wanita yang tidak ada walinya, maka wanita seperti ini dinikahkan oleh wali hakim. Dalam hal ini adalah di negeri kita adalah pihak KUA. Fasultan waliyu man la waliya lahu. Maka penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila rincian kedua, apabila wanita tersebut, yaitu sang ibunya, ibu wanita tersebut itu
menikah, ya, dalam kondisi hamil, menikah dalam kondisi hamil, maka ini dilihat. Bila yang menikahi adalah laki-laki lain, maka sepakat para ulama bahwasanya anak yang dalam kandungan tersebut tidak memiliki wali. Ya, ini yang saya pahami, ya, bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya, ya, wanita tersebut tidaklah memiliki wali, maka wali hakim yang akan menikahkannya. Namun apabila, rincian berikutnya, namun apabila yang menikahi dalam kondisi hamil, ya, wanita yang mengandung, ya, kita ulangi, ya. Apabila sang ibu dari wanita ini ketika mengandung dirinya itu dalam kondisi, ya, hamil, mengandung dirinya itu menikah, maka kondisinya ada dua. Bila yang menikahi adalah laki-laki lain, maka sepakat para ulama bahwasanya, ya, bayi wanita tersebut, ya, anak perempuan ini tidak memiliki wali, maka wali hakim yang menikahkannya. Ya. Kemudian rincian yang kedua apabila yang menikahi, ya, ibu dari si wanita ini adalah bapak biologisnya dalam kondisi, ya, mengandung dirinya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam mazhab, dalam sebagian mazhab, kalau nggak salah mazhab Syafi'i, ya, atau mazhab yang lainnya berpendapat bahwasanya, ya, anak tersebut adalah anaknya, nasabnya diarahkan kepadanya dan ditetapkan hak warisnya, demikian, ya. Nasabnya, hak warisnya, hak walinya itu kepada ayah biologisnya, demikian, ya. Karena dinikahi dalam kondisi masih hamil dan yang menikahi adalah yang menghamilinya. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tetap saja bahwasanya kehadiran, ya, anak tersebut itu adalah sebelum pernikahan syar'i. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia ini adalah anak zina, maka dia tidak memiliki hak perwalian dari bapak biologisnya. Maka yang menikahkan adalah, ya, wali hakim. Dalam hal ini di negeri kita adalah pihak KUA, demikian. Dan ini pendapat yang saat ini saya condongi, demikian. Jadi saya sarankan, ya, untuk kasus yang ditanyakan ini, ya, mintakan saja nanti ketika menikah dengan wanita yang lahir dari hasil perzinahan seperti ini, untuk dimintakan kepada pihak KUA untuk menikahkan. Jadi contohnya adalah bapak biologisnya meminta kepada wali hakim, dalam hal ini pihak KUA, untuk menikahkan, ya, untuk menikahkan. Nah, seperti itu. Untuk menikahkan, mewakili dirinya. Nah, seperti itu, kurang lebih demikian, ya. Agar nanti pihak KUA bersedia tanpa harus menceritakan kondisi sebenarnya, hakikat sebenarnya, bahwasanya anak ini lahir dari hasil perzinahan, agar tidak membuka aib, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan saja penyampaian materi kita, ya, pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kebetulan kondisi hujan dan suaranya agak berisik, sehingga kita cukupkan saja, ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya.
kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikanlah dan tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.